Ya dan paling gampang ya kayu jati. Terus kayu-kayu Kalimantan misalkan kayu ulin. Kalau misalkan mau yang ekstrim kita bisa pakai bengkirai. Cuma baik lagi ke selera sih, ke selera terus juga ke tematik rumahnya. Halo, assalamualaikum Sobat Bio semuanya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Presiden Hobi Kayu. Nah, Presiden. iya dong. Itu Sudah panggilan presiden sayang ternyata. itu. Panggilan sayang. Panggilan sayang itu. Sekarang lagi rame. Panggilan sayang. Oh, panggilan sayangnya Presiden ya? Presiden. Oh, nggak apa-apa lah. Mungkin teman-teman semua udah tahu siapa Presiden Hobi Kayu. Nah, saya kenalin lagi Om Doneh, salah satu Presiden Hobi Kayu. Bukan salah satu ya, Presiden Hobi Kayu. Memang cuma satu. Terlama, karena cuma satu. Cuma satu. Dari dulu sampai sekarang. Dan kayaknya nggak akan ganti ya Om ya? Kayaknya belum ada yang mau belum menggantikan. mau. Sementara masih. Oke. Nggak apa-apa, mungkin memang Presiden itu memang cuma satu. Tapi kan biasanya ada jangka waktunya. Ya, kalau ini nggak dibikin jangka waktu biar Belum. lasting lah ya, nggak berakhir. Belum. Gini Om, sebenarnya kita nih mau bahas tentang masalah kayu-kayu yang saat ini lagi fenomenal. Fenomenal, orang-orang itu pada bangun rumah atau menyukai rumah-rumah yang ada pelatarannya. Ada pelatarannya. Ya. Terus karena banyak sekarang kan orang itu sudah mulai terbuka akan mungkin butuh ruangan bebas, butuh ya, ruangan open yang space, ya? open space kayak gitulah. Nah, mereka kan banyak menggunakan kayu-kayu sebagai furniturnya kan. Nah, yang jadi topik kita kali ini itu tentang garden furniture. Yang biasanya digunakan untuk eksterior, outdoor, gitu ya. Kayak gitu. Biasanya kayu apa aja sih yang bisa digunakan untuk furnitur yang digunakan di eksterior? Yang bisa kita pakai ya? Ya, yang bisa kita pakai dari yang mulai susah dicari sampai yang gampang banget lah sebenarnya dicari gitu. Wah, susah kalau kita di Indonesia. Kita di Indonesia banyak banget kayu. Kayu itu banyak banget di Indonesia. Ya mungkin bisa dibilang Indonesia sudah terkenal lah kalau koleksi kayu kita banyak. Kalau misalkan yang paling umum ya karena aneh juga kalau misalkan kita punya garden furniture gitu tapi warna kayunya beda-beda. Kita pakai kayu beda-beda, agak aneh aja gitu. Kalau paling enak kan jati semua, bengkirai semua, ulin semua. Kayu Papua bagus-bagus, cuma susah dapatnya. Banyak kita kayu bagus untuk outdoor tuh banyak. Kayu keras, kayu yang memang cakep, seratnya itu banyak, tapi susah, susah dicari. Iya. Kalau di Indonesia paling banyak itu pakainya jati ya Om ya? Jati. Karena memang jati. Masih mudah lah dicari mudah, ya. Dan sustainable, maksudnya bisa kita tanam lagi cepat juga. Mahal nggak sih Om kalau kayu jati kayak gitu? Relatif sih. Mahal kalau misalkan kayu perhutani gitu. Bisa lebih mahal dibandingkan kayu jati, misalkan kayu jati kampung istilahnya atau jati emas. Mahal tergantung usia juga nanti. Kalau sekarang mungkin lagi ngetren kayu jati bekas ya, jati lama gitu, bekas bongkaran rumah. Wah, itu harganya gila-gilaan. Kadang ada yang jual rumah, istilahnya kalau di Jawa rumah apa? Joglo. Yeah. Itu rumahnya atau tanahnya itu lebih murah dibandingkan dengan kayunya. Kayu yang sudah ratusan tahun gitu, wah itu kayaknya sekarang lagi naik deh. Lagi naik, banyak orang yang cari. Biasanya alasan mereka menggunakan kayu-kayu jati, kayak kayu ya termasuk kayu yang bekas atau mungkin kayu yang lama, yang baru, itu apa sih sebenarnya teman-teman? Mungkin di Hobi Kayu sering ada pembicaraan tentang kenapa sih harus kayu yang seperti ini yang digunakan untuk di outdoor kayak gitu loh. Kalau di luar dari ketahanan kayu ya, dari ketahanan kayu selera ya satu ya. Masih selera. Kalau misalkan kayu jati misalkan, itu kan semakin tua semakin indah. Banyak orang bilang semakin tua tuh semakin indah. Oilnya, minyak jatinya sudah keluar, patinanya sudah keluar. Nah, balik lagi sih ke selera. Ada yang pengen jatinya tuh mulus seperti kaca, jati baru.
Ada yang pengen kelihatan kusam mungkin seperti ini, kelihatan lama, sudah bekas-bekas dipakai, rustic itu ya baik lagi sih ke selera. Cuma selera ada trennya. Kadang tahun ini trennya yang glossy-glossy, trennya gelap-gelap, nanti mungkin tahun depan berubah jadi kayak sekarang yang klasik-klasik, yang rasik-rasik, itu jadi ngikutin selera dan ngikutin tren biasanya. Ya. Kalau di furnitur outdoor gitu ya, itu kebanyakan mereka akan membeli furnitur yang sudah, maksudnya membeli furnitur yang unfinished atau membeli furnitur yang sudah finishan kayak gitu, sudah di istilahnya udah di coating gitu ya. Itu atau mungkin malah membeli yang nggak di coating sama sekali gitu. Nah, baik lagi ke kayunya. Sebenarnya kalau kayu, misalkan kayu yang kayak ulin gitu, ulin atau kayu beberapa kayu dari Sulawesi itu akan lebih indah kalau misalkan memang dia nggak diapa-apain gitu. Maksudnya tanpa di finishing plastik istilahnya, tanpa di coating plastik, tanpa ada lapisan gitu ya. Tanpa ada lapisannya. Mungkin mereka maintenance pakai cara lama, misalkan minyak kelapa atau bekas parutan kelapa untuk maintenance-nya. Itu untuk menjaga kayunya tetap biar natural gitu. Biar lebih natural. Karena kalau misalkan kita meja seperti ini yang rustic gitu, kalau misalkan kita kasih lapisan film kan jadi agak aneh. Gitu. Jadi agak aneh. Jadi kita pakai finishing yang memang benar-benar natural juga. Tampilan natural, kayu natural, dan finishingnya yang natural. Natural. Gitu. Ya sih, benar. Kalau misalkan nih udah terlanjur di luar, di furnitur di luar, habis itu kena pasti kan hujan, panas, kena matahari terus-terusan ya. Habis itu kita ternyata nih furniturnya udah finishan gitu loh, udah di coating gitu. Di coating. Biasanya diapain sih gitu sama teman-teman kalau misalkan udah di coating, habis itu ternyata ditaruh di luar, maksudnya efeknya jadi kayak gimana kayak gitu. Apakah jadi ngelupas, apakah jadi kusam, atau malah membuat si kayu ini gampang lapuk, atau mungkin yang tadi itu oilnya nggak keluar, atau seperti apa itu? Yang paling sering terjadi sih ya mengelupas, dia pecah. Ini tergantung jenis finishingnya ya. Ada yang dia mengelupas, ada yang dia retak-retak, ada yang dia pecah, ada yang dia sampai mutih. Jadi finishingnya jadi putih karena terlalu sering kena sinar matahari, jadi lapisannya jadi putih. Oh gitu. Kalau efeknya sih banyak, tergantung kondisi juga kan, kondisi cuaca, kondisi dia kena sinar matahari langsung atau enggak. Kalau saya sih kalau misalkan seperti itu ya bongkar, maksudnya buang lapisannya. Buang lapisannya ya. Buang lapisannya, ganti baru sesuai dengan selera. Iya sih. Kalau saat ini yang di Garden Furniture apa Om? Maksudnya Om Doni punya di rumah mungkin? Kalau saya ada kalau orang Betawi bilang bale. Bale itu tuh ya tempat kita duduk-duduk, meja tapi buat kita duduk-duduk. Cuma itu sih, cuma ada beberapa kursi kolam renang gitu. Karena lounger gitu. Ya, apa istilahnya itu? Ya lounge, full lounger. Belum banyak sih kalau untuk yang outdoor. Ini perawatannya Om Doni pakai apa? Saya selama ini pakai oil, pakai linseed oil. Kalau untuk yang tidak terkena sinar matahari, saya pakai oil. Kalau yang kena sinar matahari, memang sengaja saya bisa biarin, biar dapat rustiknya nanti natural, naturalnya ya, sampai dia putih banget, sampai warna abu-abu, warna hijau mungkin. Beberapa gitu ya. saya sengajain gitu, sengajain kena hujan, kena matahari. Pengen ngetes sekalian. Kalau ada yang pernah ngomong itu gini, sebenarnya kayu itu tuh walaupun dia sudah jadi meja, udah jadi kursi, dia tuh sebenarnya masih hidup gitu. Masih hidup. Dia sebenarnya masih bernafas itu. Itu kayak mana itu Om? Bernafasnya itu kayak apa, hidupnya kayak apa